Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Ya, seperti biasa, kita akan melakukan perjalanan atau pendakian. Dan kali ini saya dan teman saya sudah berada di base camp Cikuray, tepatnya via Tapak Gerot ya. Dan di sini bisa kalian lihat situasi dan lingkungannya benar-benar rapi ya. Begitupun buat kalian yang ingin menginap, di sini pun bisa menginap terlebih dahulu. Dan di dalamnya bahkan sudah disiapkan buat para pendaki yang ingin menginap terlebih dahulu, yaitu matras aluminium coil. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama ya teman-teman. Kita akan langsung melakukan pendakian. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di pos 1 Cikuray via Tapak Gerot ya. Kenapa saya bisa cepat? Karena saya menggunakan ojek dari base camp. Dan jika kalian tidak ingin menggunakan ojek pun bisa, tidak ada yang melarang. Dan biayanya pun jika kalian menggunakan ojek itu sangat murah ya, gak terlalu mahal, yaitu sebesar 20k. Namun itu pastinya harga akan berubah entah beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini hanya sebesar 20k. Dan beginilah kurang lebih jika kalian lihat situasi kondisi dari pos 1. Mirip seperti base camp ya. Ya, oke, mungkin saya dari sini akan melakukan trek perjalanan pendakian. Ya, oke teman-teman, inilah persimpangan pertama yang saya temui dari perjalanan pos 1 menuju ke pos 2. Dan sesuai arahan kita diarahkan belok kanan. Ya, seperti biasa kalau soal trek kalian bisa lihat ya, banyak trek pegunungan yang seperti tanah yang cocok untuk perkebunan, sudah pastinya ya, tanah-tanah subur yang ada di pegunungan. Lalu untuk informasi harga tiket via Tapak Gerot Gunung Cikuray ini per orangnya hanya dikenai biaya 30k ya. Dan pastinya kalian melihat video ini pasti ya kelihatan asri. Bahkan bukan sekedar asri, melainkan astuti. Waduh, bukan cewek, bukan. Maksudnya itu resik ya. Resik, rapi, ringkas. Kok jadi PT ini ya? Nah, inilah jadi di sini itu ya kurang lebih situasinya seperti ini ya. Cikuray Tapak Gerot. Dan ini pun via atau jalur yang baru, mungkin bisa dikategorikan baru ya dibanding via atau jalur Cikuray lainnya. Oke teman-teman, kita sedang melakukan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 di Gunung Cikuray Garut ya. Saya di sini hanya berdua saja sama teman saya. Dan kalian jangan khawatir. Buat kalian yang sekiranya fisiknya mungkin tidak terlalu kuat, di sini ada fasilitas ojek sampai pos 2 kalau saya tidak salah informasi ya. Nah, teman-teman, sepertinya di depan itu adalah pos 2 ya. Karena terlihat ada plang warna oranye seperti petunjuk jalan yang tadi saya temukan. Dan di sini kabarnya memang ada toilet ataupun warung yang bisa kalian beli jika kalian kekurangan konsumsi ataupun minuman ya. Dari jalur ini benar-benar kalau kata pendaki itu landai ya. Ya mungkin, tapi kan belum pertengahan.
Jika sudah pertengahan pastinya bukan landai lagi. Ya kita tahu lah ya, apalagi buat kalian yang udah pernah mendaki pasti tahu kalau awal-awal pasti sedikit landai. Nah, inilah seperti yang saya bilang bahwa ada WC umumnya. Nah, inilah saya coba abadikan pos 2 yang ada di Cikuray via Tapak Kerot. Seperti yang saya bilang tadi, memang kondisinya meskipun ini ada warungnya tapi tetap rapih ya. Jika kalian lihat pastinya benar-benar kelihatan nyaman. Ya oke teman-teman, sekarang saya dan teman saya ingin melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Cikuray via Tapak Kerot. Dan jika kalian lihat, pasti dari tadi kalian melihat ada 2 jalur ya. Yang saya lewatin ini yaitu khusus pendaki, dan sebelahnya ada jalur seperti bekas motor. Dan seperti yang saya bilang juga bahwa di Cikuray via Tapak Kerot ini kalian bisa menggunakan fasilitas ojek kalau tidak salah sampai pos 2 ya, atau mungkin pos 3, karena ini perjalanan ke pos 3 masih ada tapak atau bekas roda motor. Oh iya teman-teman, saya lupa bahwa ada informasi di sini ya. Dari pos 1 bahkan sampai pos 3 pun masih terdapat jaringan seluler atau sinyal ya. Karena saya pun kurang paham, tapi pastinya itu menguntungkan untuk para pendaki. Jika ada apa-apa bisa memberi kabar, yang terdekat adalah ke base camp ataupun ke keluarga kalian atau teman-teman kalian. Lalu saya tadi sempat juga mengobrol dengan warga lokal di pos 2. Beliau menuturkan bahwa mudah-mudahan dari pengurus memang sudah ada rencana juga akan berusaha menyediakan fasilitas listrik ya, mungkin sampai pos 3. Dan kita doakan saja teman-teman, semoga itu benar-benar terrealisasi dengan cepat ya, karena itu pun sangat menguntungkan. Bukan berarti kita ini dimanja oleh fasilitas, namun namanya di alam liar atau di gunung, kita tidak ada yang tahu kapan dan di mana akan terkena apesnya. Jadi yang namanya kebutuhan listrik ataupun sinyal di alam liar itu sangat membantu buat kita jika terjadi apa-apa pastinya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman, jika kalian ingin ke Gunung Cikuray melalui via Tapak Kerot ini sangat direkomendasikan menurut saya ya. Tapi bukan berarti via yang lainnya itu jelek, enggak. Namun kalau kalian mungkin sudah pernah ke Cikuray tapi tidak melalui via Tapak Kerot, kalian wajib coba juga gitu. Karena kan setiap jalur itu beda-beda gimana ya, nuansanya mungkin ya. Jadi ini ada pelang lagi teman-teman ya. Kita diarahkan ke kiri lalu ke atas. Nah jika kalian lihat, saya baru melihat pendaki atau pendaki pertama yang saya lihat di trek. Mungkin dia habis camping ya, karena itu terlihat membawa tenda.
Masih jauh, ah? Lumayan. Oh, kalau gitu kita tukeran. Aduh. Yuk, ah. Yuk. Dan sepertinya teman-teman, teman saya terlihat sudah mulai kelelahan ya. Jadi sepertinya di depan kita akan memutuskan untuk rehat sejenak ya. Karena rehat juga itu membantu dan kebutuhan kita dalam mendaki ya. Jadi jangan dipaksakan jikapun memang sudah terasa lelah. Ya, sambil menunggu teman saya, kita coba lihat pemandangan di sekitar ya. Nah, inilah teman-teman pemandangan di jalur pos 2 menuju pos 3 di Cikuray ya, via Tapak Kirot. Oke teman-teman, sekarang saya dan teman saya sedang istirahat lagi ya di jalur pos 2 menuju ke pos 3 di Gunung Cikuray. Dan jika kalian lihat, itu ada trek di depan sana. Dugaan saya itu sebentar lagi pos 3. Dan benar saja teman-teman, setelah melewati tanjakan tadi memang tidak jauh ke pos 3 ini ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 3 Gunung Cikuray via Tapak Gerot. Dan jika kalian lihat di sini banyak sekali seperti saung-saung ya buat kalian istirahat. Namun jika kalian lihat ini tidak seramai seperti biasanya, memang saya mendaki menjadwalkan di hari weekday, bukan weekend. Ya walaupun hari weekday, namun Cikuray ini ya salah satu gunung yang wajib untuk para pendaki dicoba. Bahkan Cikuray ini sudah dari dulu ya salah satu hits ya di Jawa Barat khususnya ya. Nah, jika kalian lihat ada juga pendaki yang ingin turun sepertinya. Dan ini adalah plang. Kita dikasih tahu sudah nyampe pos 3. Nah, di sana yang putih itu adalah WC-nya ya. WC umum di pos 3 Gunung Cikuray via Tapak Gerot. Ya, kalau sepi sih maksudnya ya bukan kosong, pasti ada, wajar aja. Dan di sini pun terdapat musola. Nah, ini dia. Oke, supaya tidak lama-lama, kurang lebih seperti ini situasinya. Dan saya akan coba buka tenda lalu tidur karena belum tidur. Oke teman-teman, saya sudah bangun dan sekarang sudah pukul 2 pagi. Dan teman saya mengajak untuk summit karena memang kita mendakinya santai ya teman-teman ya, nggak diburu-buru gitu. Capek ya berhenti, lanjut capek berhenti lagi. Jadi santai, tidak mengejar apapun, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Namun memang teman saya ini terkendala sedang kurang sehat ya, karena kedinginan katanya. Ya mungkin memang berangkat dari rumah pun kita berdua emang gak tidur gitu. Tidur pun baru tadi. Ya tapi kita mencoba untuk summit jam 2 pagi ini ya. Dan tadi alhamdulillah ya dikira
pendaki udah pada turun ya, taunya pas saya bangun memang ada satu kelompok yang baru datang mungkin ketika saya tidur. Ya oke teman-teman, sekarang kita rehat dulu ya, karena teman saya sudah merasakan sakit lagi kepalanya dan kedinginan. Dan sepertinya mungkin saya akan menawarkan dia untuk tidak memaksakan untuk ke puncak ya, karena takut terjadi apa-apa. Jadi coba saya tanyakan ke dia, semoga saja nggak ada apa-apa. Namun kalaupun memang sakit ya kita nggak bisa memaksakan. Ya sangat disayangkan teman-teman, ternyata teman saya nggak bisa melakukan summit ya. Jadi saya sekarang ada di pos 3 lagi. Namun saya sudah meminta izin ke teman saya untuk melanjutkan summit bersama pendaki lain. Dan dia pun sudah meminum obat atau tolak angin yang bisa menghangatkan badannya. Namun menurut pengakuan dia itu lebih cenderung ke sakit kepala, bukan terlalu dingin ya. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4:02, namun jam saya sedikit kurang pas ya. Jadi kira-kira lewatlah jam 4:30. Oke, sepertinya partner atau pendaki lain sudah siap-siap, saya harus ke sana. Baik teman-teman, maaf videonya saya skip ya, karena memang untuk melakukan perekaman di trek malam tidak terlalu terlihat. Lalu saya pun sedikit sulit ya mendaki sambil merekam, jadi saya skip. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah sampai ke pos 4. Kurang lebih sekarang sekitar jam setengah 6 ataupun jam 6 pagi ya. Dan di sini rutenya dari pos 3 sampai pos 4 itu cukup panjang ya. Dan dari pos 4 nanti sampai pos 5, di sini ada tulisan sekitar 0,50 apa 30 itu ya. Kira-kira 500 meteran lagi lah dari pos 4 ke pos 5. Oke, sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan ya teman-teman ya, dari pos 4 sampai pos 5. Dan di sini terlihat ya bahwa jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, namun tetap saja rutenya karena mendaki ya, bukan menurun. Walaupun cuman sekitar 0,50 km, berarti hitungannya sekitar 500 meteran ya. Namun kalau treknya mendaki atau nanjak ya, itu bisa jadi 2 kali lipat yang kita rasakan, seperti 1 km ya. Namun estimasinya menurut Warlock ya, setiap yang namanya pos itu 1 jam ya. Jadi total itu kurang lebih 3 jam ya sampai puncak. Tapi saya rasa saya dan teman-teman saya yang baru ini dengan pendaki lain, kita mendaki dengan secara santai. Jadi kita tidak mengejar sunrise. Yang penting sampai puncak saja dengan selamat ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dan tetap terus saksikan perjalanan saya dan teman-teman baru saya yang berasal dari Asgar, asli Garut.
Ya, ternyata benar ya teman-teman, menurut penjelasan dari Warlock itu memang dari pos 4 sampai pos 5 jalannya atau treknya akan semakin naik dan dikasih naik terus ya. Apalagi ini teman-teman saya yang baru, mereka semua benar-benar masih sangat muda ya, masih seger gitu. Dan ini saya cuman satu doang sama saya, berarti saya cuman om-om ini. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, semangatnya mereka ya, saya pun ketinggalan jauh ini. Kalah memang kalau sama jiwa muda mah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos 5 ya. Ternyata cukup panjang jaraknya ya dari pos 4 ke pos 5. Terlebih memang rutenya ini dikasih tanjakan terus ya. Dan saya pun ini ketinggalan ini. Biasa bagian kameramen itu di belakang. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai pos 6 dan ini adalah terakhir menuju puncaknya ya. Saksikan terus petualangan saya dan teman-teman saya. Nah, alhamdulillah nih teman-teman sudah menemukan trek yang udah landai ya. Sudah seperti puncak. Namun karena saya sudah tahu sebelumnya Cikuray, ternyata sambungannya ke situ ya. Jadi kalau udah sampai sini ini adalah sudah puncaknya ya. Namun nanti di atas ada lagi puncak utamanya. Jika kalian lihat ya, seperti inilah kondisi dan situasi awal mula puncak di Gunung Cikuray ya. Mau via manapun ya, yang saya sekarang lewati adalah via Tapak Gerot ya. Namun seperti biasa bahwa Cikuray itu sangat-sangat menakjubkan ya menurut saya ya. Intinya kalau di puncak Gunung Cikuray ini pasti selain yang dituju adalah puncak, yaitu bakso cuangkinya yang ada di atas ya. Ya semoga aja buka ya warung baksonya ini. Namun saya sedikit ragu sih karena saya mendaki di Gunung Cikuray hari ini adalah bukan di hari weekend melainkan di hari weekday ya. Kita lihat saja nanti. Come on, kita percepat langkah kita. Ya, jadi inilah akhir dari trek yang menanjak di Gunung Cikuray. Setelah tanjakan ini benar-benar sudah puncak utamanya ya. Ya, nanti kalian lihat sendiri bagaimana situasinya supaya surprise ya. Tapi buat kalian yang udah tahu pasti sudah tahu kan bagaimana situasinya, dan ternyata di sini kita lihat sudah ada pendaki ya, walaupun perasaan saya
sudah memulai lebih awal ya. Tapi sepertinya mereka melalui jalur lain ya. Dan masih sepi ya karena memang masih pagi juga kan di hari weekday. Tapi seperti biasa Cikuray ya tidak kecewa setelah sampai puncak. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan semoga informasi di konten pendakian saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai bertemu di petualangan selanjutnya.